it was back in the start. Penalaran silogistik adalah bentuk penalaran logis yang menggunakan dua premis untuk mencapai kesimpulan. Dalam penalaran ini, argumen disusun sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang ditarik merupakan hasil logis dari premis-premis yang diajukan. Penalaran silogistik biasanya dinyatakan dalam bentuk silogisme, yang terdiri dari tiga komponen utama, dua premis dan satu kesimpulan. 1. Definisi penalaran silogistik. Penalaran silogistik adalah proses berpikir logis yang menghubungkan dua premis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Biasanya, silogisme terdiri dari dua premis, premis mayor dan premis minor, dan satu kesimpulan yang diambil dari kedua premis tersebut. 2. Struktur silogisme. Premis mayor, pernyataan umum yang mengandung kategori atau sifat. Premis minor, pernyataan khusus yang berkaitan dengan kategori atau sifat dalam premis mayor. Kesimpulan, pernyataan yang dihasilkan dari hubungan antara kedua premis. Contoh premis mayor, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis minor, Socrates adalah manusia. Oleh karena itu, Socrates adalah makhluk hidup. 3. Jenis-jenis silotegoris. Memperhatikan kategori-kategori atau kelas yang memiliki hubungan satu sama lain. Contoh, semua mamalia adalah hewan. Semua anjing adalah mamalia. Oleh karena itu, semua anjing adalah hewan. Silogisme hipotetik menggunakan pernyataan bersyarat, jika maka. Contoh, jika hujan, maka jalan akan basah. Hujan turun. Oleh karena itu, jalan akan basah. Silogisme disjungtif melibatkan pilihan antara dua kemungkinan atau lebih. Contoh, atau hari ini hujan atau besok hujan. Hujan tidak terjadi hari ini. Oleh karena itu, hujan akan terjadi besok. 4. Ciri-ciri penalaran silogistik. Kesimpulan yang valid. Kesimpulan harus dapat ditarik secara logis dari premis yang ada. Struktur menggunakan struktur yang teratur dan mudah dipahami. Berbasis pada premis, bergantung pada kebenaran premis untuk validitas kesimpulan. 5. Kelebihan penalaran keberhasilan logis. Jika premisnya benar, kesimpulan juga pasti benar, sehingga menghasilkan argumen yang kuat. Menyederhanakan argumen, memudahkan analisis dan pemahaman argumen yang kompleks. Berbasis pada aturan logika, mengikuti prinsip logika yang jelas, sehingga dapat diuji kebenarannya. 6. Kekurangan penalaran silogistik. Ketergantungan pada premis. Jika salah satu premis tidak benar, kesimpulan menjadi tidak valid. Keterbatasan dalam variasi, terkadang terlalu kaku untuk mencakup semua nuansa dan kompleksitas dalam argumen. Kemungkinan kesalahan logika. Kesalahan dalam struktur atau penggunaan premis dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. 7. Penerapan penalaran silogistik. Logika formal digunakan dalam bidang logika formal untuk analisis argumen. Debat dan argumentasi digunakan dalam situasi debat untuk membangun argumen yang kuat dan logis. Pemecahan masalah dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dalam pemecahan masalah yang memerlukan analisis yang terstruktur. Contoh penalaran silogistik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Premis mayor. Semua kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar. Premis minor. Mobil adalah kendaraan bermotor. Kesimpulan. Oleh karena itu, mobil menggunakan bahan bakar. Contoh 2. Semua siswa di sekolah ini harus mengikuti ujian akhir. Jane adalah siswa di sekolah ini. Kesimpulan. Oleh karena itu, Jane harus mengikuti ujian akhir. Kesimpulan penalaran silogistik merupakan alat berpikir logis yang penting dalam membangun argumen dan menarik kesimpulan yang valid. Dengan menggunakan struktur yang jelas dan berfokus pada hubungan antara premis, penalaran silogistik dapat membantu meningkatkan kualitas argumen dan analisis dalam berbagai konteks. Meskipun memiliki kelebihan, penting untuk memastikan bahwa premis yang digunakan adalah benar, agar kesimpulan yang dihasilkan juga valid. Demikian, semoga bermanfaat.